Terima kasih dalam atas kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya dalam rangka acara pemakaman orang tua kami ini. Tidak bisa banyak yang bisa saya ceritakan, mungkin singkat mengenai waktu kita mungkin cuaca tidak baik. Selesai acara di pemakaman orang tua di sana, balik lagi ke sini, ada sedikit yang mau kami sampaikan atau berdoa. Kalian doa bahwasanya saya beritahukan saya sudah menikah di seberang atau di Medan. Nah, terima kasih. Mungkin nanti ada kata-kata saya yang kurang lengkap. Membacakan riwayat hidup. Omas Omas tell me to the sisa. Omas iya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami untuk membaca riwayat hidup orang tua kami tersayang. Riwayat hidup orang tua kami yang bernama Haugoli Harefa atau disebut Amagayusu Harefa. Yang pertama, lahir di Lulunaa pada tanggal 25 Mei 1965. Anak dari ayah almarhum F. Arefa dan ibu almarhum R. Lahagu. Yang kedua, orang tua kami ini menikah dengan orang tua tersayang bernama Lasmaroa Boru Simanjunta alias Inagayusu dari Sijungkit Padang Sidimpuan pada tanggal 23 Desember 1999. Dan yang ketiga, buah dari cinta pernikahan orang tua kami dikarunia 6 orang anak yakin, 2 putri dan 4 orang putra, yaitu yang pertama kakak saya bernama Yusnidar Harefa atau disebut Nina Nindi, mempunyai 2 orang putri bernama Nindi dan Audrey. Sekarang berdomisili di Medan. Yang kedua, abang saya yang bernama Demajaro Harefa menikah dengan Wirda Farisa Boru Panjaitan atau disebut Inakwin. Dikarunia 1 orang putri yaitu Queen Olivia Harefa berdomisili di Medan. Dan yang ketiga, abang saya bernama Parulian Harefa, berumur 30 tahun, status masih lajang, berdomisili di Nias. Dan yang keempat adalah untuk saya, bernama Nasron Harefa, menikah dengan Dea Hidayani Boru Jawa Kalimantan. Masih belum mempunyai momongan, sudah selama 3 tahun menikah dan sekarang berdomisili di Martubung, Medan. Dan yang kelima, dengan adik saya Mariani Harefa atau bisa disebut Ina Arsen,
menikah dengan Aprilanus Jega dengan dikarunia anak satu laki-laki bernama Arsenio. William Jega sekarang berdomisili di Sukamaju, Sunggal, Medan. Dan yang keenam, untuk adik saya bernama Afrianus Sarefa, berumur 22 tahun, status masih lajang, berdomisili di Nias. Ya. Dan yang selanjutnya, orang tua kami ini beroperasi pertama sekali di PT ABM atau disebut Abdi Budi Mulia sebagai karyawan panen sawit di Kota Pinang, Labuhan Batu selama 15 tahun. Lebih setelah itu pulang di kampung halamannya. Kita ini sebagai petani atau pekebun. Riwayat penyakit orang tua kami pada tahun 2024 yang lalu berdasarkan hasil resum rumah sakit Thompson Gunung Sitoli. Orang tua kami ini menderita penyakit hernia sampai terlihat benjolan hilang timbul pada selangkangan sampai terjadi penyakit lever atau yang lebih dikenal secara medis sebagai sirosis hati, yaitu kondisi mana tua organ atau lever mengalami pengerutan atau penciutan akibat kerusakan yang terlalu lama. Melihat kondisi ini, tindakan medis akan dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik. Setelah sampai di Medan, pagi hari Senin sekitar pukul jam 5 pagi, terlihat orang tua kami mengalami penyakit baru, yaitu batuk darah. Kami anak-anaknya berusaha melarikan ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Dokter di rumah sakit Adam Malik berusaha maksimal mungkin untuk menangani, namun sekitar 2 jam siang, orang tua kami muntah darah kembali, mengembuskan napas terakhirnya. Satu misteri lahir atas pemilik kehidupan orang tua kami, lahir pada tanggal 25 Mei 1965 dan meninggal 25 Mei 2026. Artinya di hari ulang tahunnya yang ke-61, orang tua kami terkasih tutup usia. Di kehidupan orang tua kami ini ada banyak pelajaran terbaik dia dititipkan dan menjadi teladan bagi kami anak-anaknya. Ayah kami ini seorang yang sangat rendah hati, sangat sabar, penuh kelemah lembutan dalam bertutur kata dan bersikap. Akhir kata kami mau mengucapkan, Ayah, kami rindu saat merasa kecil kami dulu. Di saat Ayah membimbing kami, anak-anakmu merindukan itu. Ya, apakah merasa itu bisa kami rasakan lagi? Kami rindu itu, Ayah. Kepergianmu membuat menjadi bahwa rindu paling menyakitkan adalah merindukan seorang yang telah tiada. Namun, kepergianmu pun mengajarkan bahwa Tuhan selalu ada untuk mendengarkan segala doa dan harapan. Selamat jalan, Ayah. Sebuah lagu untukmu, Ayah.
Itu. Ya. Akan ku cari, aku menyanyi seorang diri. Hatiku selalu ingin bertemu untukmu. Aku bernyanyi, hari berganti, namun tiada seindah dulu. Katakanlah, aku ingin bertemu untukmu. Aku bernyanyi, untuk ayah tercinta. Aku ingin bernyanyi, walau air mata di pipiku. Ayah, dengarkanlah, aku ingin berjumpa, walau
ganti. Namun tiada seindah dulu. Dapatlah aku ingin bertemu untukmu. Aku bernyanyi untuk ayah tercinta. Aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Ayah, dengarkanlah, aku ingin berjumpa walau hanya dalam mimpi. Hanya dalam mimpi. Halo dasar. Udah dikuburnya toh sama yaknya, makanya nggak nampak toh. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Belum. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Untuk saudara-saudara kami bisa kuat untuk kedepannya dan diberi kesabaran pada Tuhan. Amin. Yahobu. Itu bahasa main kendul bahasanya. Hah? Main kendul itu. Piado. Halo, sohadul lagi baca doa untuk merubuti warna. Maka kita poi benar-benar nomor apa? Jadi, everyday baca nomor email. Acara kebaktian tersemen oleh Ibu Pendeta Jemaat ini. Pada main. Nah, tahu sudah Allah itu seperti sudah kebaktian. Manuna ita moro bambu kujinuna tela moro bazura upangautu televitu ahatu sibai gamozua. Yesu da uni anda gube esoki gamozuagu. Yesu di andaku esoki gamozuagu. Balangi ama babadoi nonya Yesu Kristo babadoi gehehani amonia wangorifida habadoi Yehova sinomo boy manua siawa awodano sato Nikola kami Yehova
Abagira erani fawahal gegara kelobalangi sabole moroy bagira erani hafefu bakakiriso Yesu mangado ba mengalu gede matalo fena ba hafegede walangi barebongi barengalo sino matalu iswaya no kau ni mangabuli tanah keusa tua ba nomo adresa tua ma irama tua bapa ma tobali dane ba borhoi da bakabulo walangi foto zatua da ba nomo ade tabaso moroy bazura 2 Korinto pasal 5 ayat tisara ba ingana dania ngabuawalu irugi dani ngabuania 10 2 Korinto pasal 5 ayat tisara ingana dania ngabuawalu irugi 10 kau baso keda imane tarumanilo walai acara penguburan sebentar lagi nanti jenazah Bapak Magayusu di tempat ini akan diantarkan di tempat peristirahatan terakhir. Tentu harapan besar keluarga besar dan semua yang hadir pada sore hari ini, anak-anak, cucu Ibu Nagayusu semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Kami mengharapkan keluarga di tempat ini, anak-anak terutama, kita harus menerima apa yang sudah menjadi keputusan Tuhan di rumah ini. Karena keputusan Tuhan itu selalu adil, tidak pernah salah. Di balik duka pasti ada suka. Tidak selamanya anak-anak Ibu Nagayusu di tempat ini itu yang kalian alami adalah duka cita menangis terus, tidak. Suatu saat di balik duka cita yang kalian alami hari ini, Tuhan sudah menyediakan apa imbalannya dan apa balasan dari duka cita yang kalian hadapi saat ini. Paulus mengajarkan kita lewat kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini bahwa kita hidup di dunia ini itu adalah hanya sementara waktu. Hasil sabata ita babekoli baguli dana dari Bapak Ibu tidak selamanya. Makanya danya iwal bazura yobi doji situbu kasabal mate doji ni adon